Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak ibu, anak-anak kami yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, yang ketika hari ini ketika kita berbuka puasa, begitu bahagianya kita berbuka puasa, karena tidak ada nikmat yang didapatkan oleh yang berpuasa kecuali nikmat yang luar biasa ketika saat berbuka puasa. Tentu berbeda dengan saudara kita yang hari ini yang masih diuji sakit oleh Allah di rumah sakit. Ada yang 2 bulan, bahkan ada yang sudah 11 bulan masih di rumah sakit yang tak bisa berpuasa. Tentu nikmat sehat tidak ada yang bisa kita ucapkan ucapan syukur kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini di masjid kita memperingati nuzulul Quran. Berbicara tentang nuzul Quran, ketika setiap tahun itu diperingati, di masjid diperingati, di surau, di kota, di desa-desa, itu memperingati namanya nuzulul Quran. Ketika Indonesia, istana negara Indonesia memperingati nuzul Quran beberapa tahun yang silam, itu ketika peringatan nuzul Quran ternyata mendapatkan pertanyaan dari ulama muslim. Ketika malam nuzul Quran, ada seorang qari yang membacakan Al-Quran tak seperti biasanya. Biasanya Bapak Ibu dari zaman Soekarno, Indonesia tuh baca Qurannya waktu nuzul Quran pas ustadz yang membacakan Quran tadi. Ada bayatinya, ada nahawan, ada hijaznya. Ketika ada perubahan, ketika Indonesia dipimpin oleh Bapak Jokowi, datang pula ide baru. Entah siapa yang memberikan ide. Dibacakanlah Al-Quran itu di depan istana, depan menteri, depan presiden. Tapi gaya baca Quran tak sama dengan biasa. Merinding ulama Mesir mendengar. Kalau tadi kan nampak Al-Quran dari dulu kan qiraat sabah yang dibaca oleh qari tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Jadi beberapa tahun kemarin itu bukan seperti itu Al-Quran dibacakan. Yang baca Al-Quran itu katanya qari juga, tapi gaya bahasanya gaya bahasa langgam Jawa, dibaca pula oleh qari. Ya ayyuhallazina amanu, mangguk-mangguk presiden jo menteri. Ambo ketika itu dibaca Bapak Ibu merinding. Al-Quran kan jarang dibaca kayak gitu.
Bila itu terjadi? Waktu zaman Pak Jokowi itu. Maka Al-Quran itu ketika dibaca itulah diatur. Cara membaca Al-Quran itu diatur. Maka Al-Quran itu tak boleh itu dibuat-buat lagu dangdut, lagu Jawa, itu tak boleh. Kalau boleh buat lagu-lagu itu bahaya, hancur Islam. Maka ketika seorang wali band, artis di Jakarta nama band Wali, itu datang ke Kampar, ke Bangkinang, banyaklah anak-anak datang dengan lagu favorit itu Robbana. Robbana itu ayat Quran. Akhirnya wali band itu melakukan Al-Quran didangdutkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sonanglah anak-anak muda memantap wali band. Kalaulah boleh Al-Quran didangdutkan, itu bahaya. Sempatlah Pak Imam buat gaya itu tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Goyanglah anak-anak belakang. Maka tak boleh didangdutkan Al-Quran. Anak-anak muda kalau tak ikut mengaji, kata anak muda, kau mantap, Al-Quran mantap, bisa didangdutkan, bisa dilengkap jawakan. Itulah gunanya supaya mengaji, mendengarkan kajian, supaya Al-Quran itu tidak dicampur antara agama dengan budaya. Anak-anak muda mana tahu itu salah, Pak. Yang joleh anak muda hanya tahu bisa kami goyang pakai Robbana atina. Sempat bolehlah itu Al-Quran didangdutkan. Tentu muazin akan juga mendangdutkan azannya. Tentu Bilal tak mau kalah. Hayya 'alas shalah, kata Bilal. Hayya 'alas shalah. Nah, kan hancur Indonesia kan? Maka tak boleh dia melakukan. Sudah diatur itu. Cara baca Quran itu diatur. Itu diatur. Maka kata ulama Mesir kepada ulama Indonesia, kok macam itu ulama Indonesia ini? Tak ada yang menegur baca Quran di istana. Itu ditegur. Itulah pentingnya kita itu memperingati nuzulul Quran. Jadi untuk mengkaji kembali tentang sisi-sisi ilmu Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita peringati malam nuzul Quran pas malam ke-16 Ramadan. Jadi ketika kita bacakan ayat tentang turunnya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa mengukur bila terjadi malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh barokah. Ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran kami turunkan pada bulan suci Ramadan. Maka ini berbeda pendapat ulama. Kalau di Mesir peringatan nuzul Quran itu tanggal 27 Ramadan. Dan sebagian ulama menafsirkan makna 17 Ramadan Al-Quran diturunkan. Maka dari Lauhul Mahfuz Al-Quran itu diturunkan langsung 30 juz. Itu sekaligus memang itu di bulan suci Ramadan. Dari langit dunia ke Rasulullah SAW diturunkan lebih kurang 22 tahun 2 bulan 20 hari berangsur-angsur. Jadi ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang Allah rahasiakan. Pertama, Allah merahasiakan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu dirahasiakan oleh Allah. Allah tidak menunjuk. Yang kedua, Allah merahasiakan siapa yang mendapatkan sholat khusyuk, Allah rahasiakan.
Yang ketiga, Allah merahasiakan siapa yang mendapatkan haji yang mabrur, itu Allah rahasiakan. Maka Al-Quran Allah turunkan itu malam Lailatul Qadar. Datanglah seorang datuk-datuk, usianya hampir 67 tahun, Ustaz katanya. Apa tu kata? Bapak Ustaz, ambo Ustaz itu alam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wah. Ada orang mengaku Bapak Ibu dapat malam Lailatul Qadar. Apa tanda Pak kata ambo? Malam tu Ustaz, apa tu nak buang air ke sungai. Ketika buang air ke sungai, sarung tu ambo taruh dekat pohon kelapa. Pohon tu tumbang. Habis itu ambo siap buang air, kelapa tu tobat, dibuknya sarung kateh. Iya punya Pak kata, iya Ustaz. Ambo tengok Pak, wajah apa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inyo mengaku dapat malam Lailatul Qadar sejak sarungnya hilang tu lah Pak. Anu katanya malam tu tumbuh-tumbuhan itu bersujud. Tapi ambo tak yakin dan tak percaya. Kenapa Ustaz tak percaya Ustaz? Tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar kata ulama, ada perubahan setelah bulan Ramadan. Perubahan yang lebih baik. Solat berjamaah semakin rajin. Ambo sekampung sama apa tu Pak? Maaf cakap, subuh tak pernah nampak, maghrib tak pernah nampak, isya tak pernah nampak. Makin hari hidupnya makin susah. Itu ngaku dapat malam Lailatul Qadar. Jamaah Ar-Rahim ada yang ngaku dapat malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kata ulama ciri-cirinya ada perubahan. Ada perubahan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, usia Nabi itu 37 tahun. Nabi gelisah. Yang Nabi gelisahkan itu tentang perangai orang Mekah. Nabi gelisah. Pertama, itu tidak ada aturan, Pak. Jadi waktu zaman Nabi usia-usia 35, 36, 37 tahun, zaman jahiliyah itu bapak-bapak boleh menikah sesuka hati, Pak. Nak 1, 2, 3, 10, 11, 20, silakan. Tak ada mengatur. Ibu-ibu zaman itu boleh pula mencari suami 1, 2, 3. Jadi kalau lah mengandung nanti hamil itu boleh menunjuk siapa yang ingin jadikan suami. Padahal ibu tu si anu makai juga, si anu makai juga. Jadi Nabi menengok keadaan umat jahiliyah waktu itu, Nabi gelisah hati. Maka Nabi pergi bertahanus di Gua Hira. Jadi kalau Bapak Ibu sesekali berangkat umroh, itu ajak ustaznya untuk langsung naik ke Gua Hira untuk merasakan hari ini jamaah Rahim kenal dengan Allah, bisa baca Quran. Itu berkat perjuangan Rasulullah SAW. Naik gunung, Pak. Itu lebih 1000 kaki dari tanah, 1000 kaki lebih. Itu terjang ketika naik ke Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Usia 37, usia 38, usia 39. Dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seminggu tak terjadi apa-apa, Nabi turun. Besok berangkat lagi tahun besok, seminggu 2 minggu turun. Barulah usia 40 datanglah namus kepada Rasulullah SAW. Ini Nabi itu, kalau ada Bapak Ibu gelisah menengok anak-anak narkoba, gelisah menengok orang-orang buka aurat, Pak, itu tanda kita sedang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ada sifat-sifat kerasulan kepadanya, ada sifat-sifat Nabi dalam diri, gelisah. Setelah usia 40 tahun barulah datang namus waktu itu ke Rasulullah SAW. Namus itu malaikat Jibril. Akhirnya Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari. Saya tak bisa baca kata Nabi. Tambah dipeluk, ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Iqra. Maka kunci peradaban dunia, peradaban keluarga, peradaban negara itu tergantung Iqra.
Jadi mesti kita harus ikra. Ini ayat pertama kali turun, baca. Apa yang mesti dibaca? Bacalah diri kita Bapak Ibu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabbnya. Mesti baca. Pak RT mesti membaca rakyatnya, imam mesti membaca jamaahnya, ustadz mesti membaca, orang-orang yang ikut peringatan nuzul Quran mesti dibaca. Atasan harus membaca bawahannya. Ini ayat pertama kan, Iqra, baca, kata Allah, mesti dibaca. Maka peradaban umat itu tergantung Iqra. Seorang imam sholat mesti membaca. Maka sebelum imam itu sholat, kan imam menengok ke belakang dulu. Sububakum wa'tanilu, lurus dan rapatkan saf. Imam itu membaca keadaan jamaah. Kalau jamaahnya banyak yang sakit-sakit, Nabi itu waktu jadi imam, Nabi membaca. Apa yang dibaca Nabi? Ketika Nabi melaksanakan sholat, menangis anak kecil di belakang, Nabi memendekkan bacaan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis anak di belakang, Nabi langsung memendekkan ayatnya. Imam saja mesti membaca. Pemimpin harus mesti membaca. Dibaca. Pengurus mesti harus membaca. Masjid itu bagaimana? Kalau kurang kipas angin ditambah kipas angin. Ustadz pun mesti harus membaca. Kalau sudah banyak bapak ibu yang ngantuk-ngantuk waktu nuzul Quran, jangan panjang-panjang ceramah. Iya, ada ustadz itu kadang-kadang separuh jamaah masjid itu yang mengantuk, Bang. Itu pernah dulu terjadi di Sumatera Barat. Dulu tuh kan orang ngaji kan bukan pakai lampu ini, pakai lampu melito, pakai minyak tanah. Akhirnya satu persatu jamaah pulang, Pak. Pulang jamaah tuh. Ustaz tuh tetap ceramah. Tinggal jamaah satu, Pak. Sekian banyak jamaah, Pak. Bapak yang paling setia dengar ceramah saya. Apa kata jamaah yang satu tuh yang tinggal? Bukan setia, Pak Ustaz, katanya. Lampu tuh awak yang punya. Rupanya nunggu lampu tuh. Orang sudah tidur, orang sudah banyak yang letih, tambah pula lama panjang ceramah. Mesti membaca. Apalagi sholat maghrib, Pak. Dulu ambo ceramah itu di Pasir Pengarayan. Buat tutup bulan puasa. Majulah imamnya, Pak. Apa yang terjadi? Ternyata imamnya waktu sholat maghrib membacakan surat Yasin rakaat pertama sampai habis. Belum orang makan nasi lagi, Yasin dimantai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kami sangka Allahu Akbar, rupanya enggak. Wal Qur'anil Hakim sampai innama amruhu. Yang jamaah-jamaah belakang tuh, Pak, lurus tegaknya, bengkok jadinya. Nak teman-teman. 83 ayat. Alhamdulillah selesai imam itu sholat, satu pun jamaah tak ada yang salam dengan imam saja. Satu pun tak ada. Baru sampai di pintu tuh, tapu kata jamaah. Mesti harus baca. Istri harus juga bisa membaca suami. Kalau suami itu pas makan sahur, tentu ingin yang panas-panas. Jangan pula ada boleh cubodak yang diangin-angin 3 hari itu. Bang jago lah bang besar, ikut lomak bang. Apa yang lomak? Ikut nangkah bang, lah 3 hari dia apa bang. Mesti yang mantap bang anak sama suami. Ikulah yang disebut Iqra, baca. Ketika Nabi ketakutan, Nabi pun pulang. Nabi pulang, itulah hebatnya Siti Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Jadi dulu Khadijah dulu, Bu, kalau suaminya pulang menggigil, langsung diambil selimut, diselimutkan suaminya. Khadijah sekarang enggak. Boleh, Bu, menggigil. Rasainlah katanya. Kalau Khadijah dulu enggak, menggigil suami diselimutkan. Khadijah sekarang udah diketok pintu, apa pula kata istri, biarlah di luar. Anak-anaknya nurut dengan ibunya semua. Kalian kalau pulang bapak kalian nanti jam 11 malam, jam 12, jam 1, tak usah buka pintu, siap kata anak-anak. Kan hari ini anak tuh lebih banyak nurut ayah atau emaknya? Emak loh.
Jadi tak dibuka pintu. Padahal suami menggigil. Kalau Khadijah dulu suami menggigil diselimutan, memberikan motivasi, langsung dibawa oleh Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Naufal, bertanya, siapa yang memeluk suamiku ini? Kata pamannya, seorang yang ahli juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pendeta tapi mengenal Islam. Suamimu itu dipeluk oleh Namus. Namus itu adalah malaikat Jibril. Itulah suamimu, tanda-tanda dia akan menjadi nabi akhir zaman, kata Waraqah bin Naufal kepada ponakannya Khadijatul Kubra. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang dilakukan ketika menerima ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ada mengatakan malam 17 Ramadan, 27 Ramadan. Yang jelas Al-Quran itu sudah diturunkan. Untuk apa Allah menurunkan Quran? Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa hari ini keluarga kacau, masyarakat kacau, kantor-kantor kacau, pemerintah kacau? Kenapa kacau? Pemilu ada yang kacau. Karena tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Kesehatan umat hari ini bermasalah. Maka Al-Quran akan bisa memberikan itu solusi. Yang pertama, Al-Quran mesti harus dibaca. Iqra. Al-Quran itu dibaca. Maka kata Utsman bin Affan, apa kata Utsman? Tidak ada hari-hari yang paling buruk yang terjadi dengan seorang manusia. Itulah hari di mana hari itu dia tidak membacakan Quran. Kalau ada nanti pertanyaan, kapan hari yang paling buruk pada diri manusia? Kata Utsman bin Affan, hari yang paling buruk adalah hari di mana manusia hari itu tidak membaca Quran. Itulah hari yang paling buruk. Walaupun itu hari Jumat. Maka hari ini, dulu bulan Ramadan itu biasa, Pak. Ramadan itu biasa. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan Quran. Dulu Mekah Madinah itu biasa, menjadi kota biasa. Kenapa menjadi mulia? Karena di kota dua itulah diturunkan Quran. Dulu kertas-kertas dari era PP itu biasa, kertas putih. Setelah ditulis Quran, kertas menjadi mulia. Dan hari ini mulianya para imam-imam, para hafiz. Dulunya ustaz-ustaz itu biasa, yang pondok pesantren itu biasa. Tapi setelah dia menghafal Quran, Allah muliakan para penghafal Quran menjadi mulia. Imam kita menjadi mulia karena Quran. Saya kalau tak bisa ngaji, Pak, tak bisa baca Quran, mungkin saya tidak bisa tampil di depan Bapak Ibu. Berapa banyak hari ini dari Medan, dari Teluk Kuantan, dari Kampar yang menjaga masjid, yang menjadi goreng masjid, itu berkat, itu kelebihan Quran. Dia bisa ngaji, dia bisa azan, itu dari Quran. Bagaimana kehidupan? Allah muliakan hidup mereka. Belum selesai kuliah sudah ditawarkan kerja. Itu berkat kemuliaan Quran. Itu dari Quran. Maka rumah yang dimuliakan oleh Allah, rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran. Jadi kalau ada Bapak Ibu hari ini dalam sehari itu tidak baca Quran, itulah hari yang paling buruk. Malu kita. Kenapa mesti malu, Ustaz? Malu dengan Perdana Menteri Australia yang masih beragama Nasrani. Agama Nasrani, tapi setiap hari justru dia membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Agama Nasrani baca Quran tiap hari 1 juz. Jadi kalau ada Bapak Ibu hari ini tak baca Quran 1 juz, berarti kalah dengan orang Nasrani. Karena dia Nasrani. Ustaz, kalau kami tak baca Quran, Ustaz, apa ancaman Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia tidak baca Quran, dia hanya sibuk buka WA, mau tidur tengok WA, bangun tidur tengok WA,
jago lolok tuh mencoskan handphone, dia sibuk nengok Facebook, dia sibuk nengok TikTok, dia tidak mempedulikan Quran. Ma'isyatan donka, maka Allah azab mereka dengan donka. Donka itu dengan kegelisahan. Maka hari ini banyak orang hari ini hidupnya gelisah. Kenapa manusia hari ini gelisah? Karena jauh dari Quran, karena Al-Quran tidak dibaca. Maka dicarilah orang untuk supaya tak gelisah. Kata bapaknya, suami kepada istrinya, besok pagi kita berangkat ke Sungai Hijau. Berangkat ke Sungai Hijau, mencari ketenangan. Sampai di Sungai Hijau mandi-mandi, habis mandi hilang dompet suaminya. Tak juga dapat ketenangan, karena ketenangan bukan di Sungai Hijau. Kata istrinya, bang besok ke Sungai Gelombang lagi bang. Pergi pula Sungai Gelombang, hilang pula dompet istrinya. Makin bergelombang otak istri, karena Allah tak menurunkan ketenangan di Sungai Gelombang. Pergi pula ke Pulau Mandeh, Pulau Setan, ada Sumatera Barat bang. Bini makin kesetanan, dikasih 700 tak cukup, 1 juta tak cukup. Kata suami juga gara-gara pergi ke Pulau Setan, Batam Barat. Artinya Allah tidak menurunkan ketenangan itu di pulau, karena pulau bisa hancur, gunung-gunung meletus. Allah hanya menurunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah hanya menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Itulah orang yang selalu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang selalu membaca Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan. Jadi yang pertama, Al-Quran datang memberikan solusi kalau Al-Quran itu kita baca. Jadi pertama, baca Quran. Ustaz, saya itu Ustaz baru pandai baca Quran Ustaz. Baru pandai baca Quran. Tak masalah. Man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Quran wa yata'ta, kemudian dia terbata-bata dia baca Quran, tetap diberikan pahala oleh Allah. 2 dapat pahala. Pahala membaca, pahala belajar Quran. Jadi kalau ada bapak ibu bulan ini baru dia pandai baca Quran, salah waktu dia baca, tetap dapat pahala. Jadi kalau yang baru belajar Quran, jangan pak baca Quran di masjid pakai mikrofon pula baru belajar. Ini nanti auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam. Terdengar banyak. Mengapa lah orang baca Ar-Rahim ini belajar Quran? Alam dari 7 kali baca alam. Tetap dapat pahala Ustaz, tetap dapat pahala. Karena itu belajar Quran tetap dapat pahala. Tapi jangan pakai mikrofon. Yang pakai mikrofon kayak Ustaz kita tadi, ya silakan pakai mikrofon. Jadi Al-Quran akan memberikan pertolongan pertama apabila Al-Quran itu dibaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bisafa'ah. Al-Quran yang dibaca itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi kalau ada bapak ibu hari ini punya duit, ibu-ibu kan punya duit tuh, dikasih suami uang THR nih, THR 10 juta. Siapa yang dicari istri kita pertama? Bestinya. Assalamualaikum Besti, siap. Kita cari baju lebaran, siap kata bestinya. Besti yang selama ini kita sering belikan baju, besok di hari kiamat, jangankan di hari kiamat Pak, setelah kita mati kita pun tidak lagi dijenguknya ke kuburan kita, tidak memberikan syafaat, besti akan lari dari kita. Suami, ketika suami istrinya meninggal dunia, ada suami-suami ibu ketika istrinya meninggal dunia, sekali seminggu dijenguknya kuburan istrinya mantannya. Maka ibu-ibu itu baca Quran, karena suami akan lari, anak akan lari, besti akan lari. Siapa yang akan menolong kita? Al-Quran yang pernah kita baca ketika di dunia, itu memberikan syafaat kepada kita. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama, Al-Quran itu mesti baca, Iqra, baca. Jadi bapak ibu yang Allah muliakan, kemudian Al-Quran Allah turunkan itu banyak kandungan. Al-Quran itu pertama Allah turunkan. Untuk apa Allah turunkan Quran? Untuk menghilangkan bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat Mekah jahiliyah. Karena waktu itu masyarakat Mekah itu menyembah Hubal.
Mana patung-patung diberikan nama, itu yang disembah. Maka datang Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb. Ilah kita tetap satu, Allah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini masih syirik dia, masih menduakan Allah, masih percaya dengan benda-benda yang mendatangkan mungkin kelebihan, maka siap-siap mati dalam keadaan tidak membawa dan tidak sempurna membawa iman. Al-Quran turun untuk menghindarkan perkara-perkara kesyirikan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan manusia. Maka umat hari ini kacau, kesehatan kacau. Kenapa hari ini makin banyak orang puasa, makin banyak rumah sakit penuh? Yang paling banyak berobat orang Islam. Kenapa Ustaz? Karena Allah mengatur hidup manusia itu. Apa yang diatur oleh Allah? Ya ayyuhallazina amanu kulu wasrabu wa la tusrifu. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Makan saja diatur oleh Quran. Maka umat hari ini banyak yang sakit. Kenapa? Hidupnya tidak jadikan Al-Quran hudan linnas, tidak dijadikan sebagai pedoman. Cobalah. Asal Quran tidak kita jadikan pedoman, hidup semakin sempit. Asal Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita melupakan Allah, akan Allah berikan ancaman kepada kita. Makan saja diatur oleh Quran. Makanlah kalian kata Allah, tapi jangan berlebih-lebihan. Maka hari ini coba kita tengok Pak. Orang kena gula itu apa kata dokter? Karena banyak makan nasi, karbohidrat. Bah, nanti besok Bapak tak bisa makan banyak. Bapak cuma bisa makan 1 on. Kan awal sudah diatur oleh Allah, makan jangan banyak-banyak. Kita menengoklah umat Islam ini Pak, waktu makan, apalagi waktu pergi pesta ke rumah orang, itu lupa dengan bacaan Qurannya. Kalau pergi pesta tuh amplop 10.000 cuma. Seluruh yang ada tuh nak dirasakan. Mulai dendeng, ayam balado, ayam berselimut, ayam mati, segala ayam diambil. Habis itu nampak pula bakso level 1, level 2. Habis itu ada yang terakhir estebak. Estebak itu penutupan. Ibarat baca Quran, sadaqallahul azim. Kata suami, mau pulang? Belum sadaqallah lagi bang, masih ada estebak. Coba bayangkan kalau saya hari ini sakit. Allah tuh mengatur, kalau ingin sehat kalian kata Allah, makan kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Saya semenjak berangkat dengan Ustaz Somad kemana-mana, daerah terpencil, itu jarang sekali saya menengok Ustaz Somad itu makan banyak Pak. Paling-paling tak 7 suap, tak berapa, tak banyak. Maka beliau sehat Pak. Tak ada ustaz-ustaz yang lebih sehat daripada beliau. Itu mendaki ada daerah tempat wisata, ada 17 air terjun itu Kampar Kiri dulu. Beliau santai saja Pak, mendaki turun gunung, naik gunung. Beliau sehat. Kenapa beliau sehat? Karena makan beliau itu sedikit. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran mengatur. Makan saya diatur oleh Al-Quran. Al-Quran datang untuk menjelaskan kisah, supaya jamaah Masjid Rahim belajar mengambil iktibar dari kisah yang pernah terjadi. Maka salah satu ayat memberikan kisah. Am kuntum suhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian kata Allah tidak menyaksikan bagaimana ketika Nabi Yakub mengalami sakaratul maut? Allah ceritakan. Jadi Allah menceritakan kejadian yang telah lewat. Kejadian siapa? Kejadian Nabi Yakub waktu dia nazak, waktu dia akan mengalami kematian. Apa kata Nabi Yakub kepada anaknya waktu akan mengalami kematian? Nah, kata Nabi Yakub, ayah kalian nak kalau menengok-nengok mungkin tak lama lagi. Dada ayah mungkin semakin sakit. Apa kata Nabi? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah kalian ini mati, apa yang kalian sembah nanti setelah ayah meninggal dunia?
Apa jawab anak-anak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Wahai ayah, ayah jangan risau. Kalau ayah nanti meninggal dunia, ayah, kami akan tetap menyembah apa yang ayah sembah, yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa. Wa nahnu lahu muslimun. Kami ini orang Islam nih ya. Sadar ya, sampai sekarang insyaallah kami akan menyembah apa yang ayah sembah. Tenanglah Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia. Apakah umat hari ini belajar? Enggak. Jadi kalau hari ini orang-orang tua Pak sudah sakit-sakitan, itu dipanggil juga anaknya. Nah, pulanglah kalian ke Pekanbaru nih nak. Dari Batam pulang, dari Jakarta pulang. Ayah mungkin beberapa hari akan mati nak. Apakah ayah menanyakan apa yang kalian sembah kalau ayah mati? Tidak itu yang ditanyakan. Nah, mungkin ayah tidak kalah nak. Uang anak bertamu ayah itu sawit di kamar kiri untuk uang. Itu tapak rukuh untuk orang yang dibagi-bagikan sawit tanah karet rukuh. Tak ditanya tentang kan kalian sholat kalau ayah meninggal. Tidak itu yang ditanya. Yang dibagi harta, kendaraan. Ini hari ini yang mesti Bapak contoh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau sudah nanti ibu-ibu sudah terasa kaki ibu dingin, nah, ibu-ibu periksa nanti kakinya di rumah. Kalau sudah dingin panggil anak. Kan itu tanda-tanda orang mau mati Pak, kakinya sudah mendingin. Juga periksa nanti kaki suami ibu mau tidur, abang lah dingin coba. Nah, panggil anak, suruh anak pulang. Poya, kaki ayah lah boleh dingin. Cepat pulang, bagi-bagi harta warisan. Siap kata anak. Kalau mendengar harta warisan itu siap kata. Tapi kalau mendengar tolong berikan untuk ayah, banyak cerita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang terjadi dengan Nabi Yakub, dipanggil anaknya. Apa kata anak? Kami akan tetap menyembah apa yang ayah sembah. Allah ceritakan supaya kita belajar dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Allah menceritakan lagi, Al-Quran turun itu apa yang dikandung oleh Quran, kisah apa yang akan terjadi nanti setelah kita meninggal dunia. Imam kita membaca surah An-Naba, yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari ditiupkan trompet sangkakala, manusia akan dihadirkan dalam keadaan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Kapan itu? Besok setelah kita mati. Al-Quran menceritakan apa yang akan terjadi besok. Maka Al-Quran cerita kisah-kisah itu hanya bisa diterima dengan iman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Hanya bisa diimani dengan iman kepada yang gaib. Jadi Bapak Ibu, besok Al-Quran telah menceritakan manusia akan dihadirkan bentuk bergelombang-gelombang. Dulu Pekanbaru ini pernah ada isu tentang kiamat. Tahun berapa itu waktu itu saya di Pekanbaru tinggal. Itu kabar dari Mama Loren tahun 1999. Tahun berapa dulu? Katanya tanggal sekian, jam sekian akan terjadi kiamat. Waktu itu orang Pekanbaru sudah risau mendengar kata Mama. Percaya orang dengan Mama Loren. Yang paling risau itu adalah pemuda-pemuda yang belum menikah. Tentu terrisau ya. Kiamat akan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi besok diceritakan akan dikumpulkan manusia. Fa ammal ladzi suratil qiradah. Adapun waktu itu setelah manusia dikumpulkan, ada kelompok manusia itu dirubah bentuknya oleh Allah, kata Nabi. Pertama, ada kelompok manusia yang Allah robah. Fa ammal ladzi suratil qiradah. Dirubah mukanya menjadi muka monyet. Ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Itulah orang-orang falqatatu minan nas. Itulah orang-orang di waktu di dunia itu banyak penduto, pembohong. Maka Allah kumpulkan menjadi monyet. Jika ada ibu-ibu nanti suami bertanya, nah, kan selama ini kadang-kadang suami bertanya, lah ya doh piti potang le kata suami. Mana ada le bang? Cabai naik, ikon naik, segala naik bang.
Padahal ibu masih punya itu 100.000. Maka ibu-ibu siap-siap dikutuk menjadi monyet. Maka nanti minta maaf, bang, jujur bang, sebenarnya awak punya piti bang. Itu minta maaf. Fa'ammal ladzi suratil khanazir. Besok setelah kiamat di kelompok manusia, setelah ditiupkan trompet sangkakala, Bapak Ibu pernah mendengar 2016 ada dentuman besar? Pekanbaru itu mendengar dentuman besar. Yang tak tahu jawaban hari ini, Kampar mendengar, Siak mendengar, Pelalawan mendengar, Pekanbaru mendengar. Baru dentuman besar terjadi. Bingung orang, apa ini? Apa yang terjadi ketika sampai hari ini wallahu alam bisawab, entah apa yang didengar manusia hari ini. Besok Allah ceritakan dalam Quran apa yang terjadi. Fa'ammal ladzi suratil khanazir. Ada kelompok manusia yang Allah robah bentuknya menjadi babi. Siapa mereka ya Rasulullah? Fa'ahlu suti wal haram. Itulah orang-orang ketika di dunia memakan uang haram. Maka Bapak Ibu yang pernah makan uang caleg, taubat. Bagaimana taubat Ustaz? Kembalikan kepada caleg yang bersangkutan. Karena caleg itu malam hari sudah stroke ringan. Itu tak bisa. Hanya taubat-taubat malam nanti istighfar, tak bisa. Mesti dikembalikan. Jadi kelompok manusia Allah ceritakan yang telah terjadi, Allah ceritakan. Dulu kisah-kisah diceritakan, yang akan terjadi juga Allah ceritakan. Al-Quran hadir. Kemudian kata Nabi, hidup bersama Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia kata Nabi bukan wali kota. Tak disebut Nabi wali kota, sebaik manusia. Sebaik-baik manusia bukan pejabat, tidak. Sebaik manusia yang punya mobil Pajero Sport, tidak. Sebaik manusia yang punya rumah besar, sawit seluas mata memandang, tidak. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkannya. Maka dulu Bapak Ibu, dulu tuh guru ngaji ya, banyak orang berebut bercita-cita jadi guru ngaji. Dulu tahun 60-an, 70-an. Kenapa orang berebut? Dulu tak digaji, Pak. Ngajar ngaji Pekanbaru ini mertua saya, Pak. Tahun 70-an tak digaji. Kenapa tak digaji? Orang dulu yakin karena kata Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan. Coba tengok di kampung. Berapa tahun ayah kita, datuk kita ngajar ngaji di kampung? 20 tahun. 20 tahun ngajar ngaji, tak digaji. Dulu tak ada PLN, pakai lampu strongkeng. Lah tahu ibu lampu strongkeng? Yang pakai lampu itu. Nah, zaman 6 guru ngaji sudah menghidupkan lampu. Tangan kiri dengan tangan kanan itu tak sama besarnya, Pak. Lebih besar tangan kanan karena mompa terus. Nah, dulu kan seperti itu. Setelah hidup lampu serongkeng itu, murid-murid pun datang dekat lampu, Pak, untuk berfoto. Kan situ ada tempat foto. Kan ada di tempat lampu serongkeng itu bisa nengok wajah kita besar, hidung jadi besar. Kan ada lampu serongkeng. Masih ingat apa Ibu dulu kan? Itu tempat WA pertama kita dulu. Nengok apa, kita berfoto di situ. Setelah digantung, anak-anak yang alif bata mulai mengaji. Nanti habis sisa, itu anak-anak baru yang Al-Quran baru pulang. Jam 10 malam datuk kita baru pulang dari ngajar ngaji. Kata wali negari, Pak Ustadz katanya, memang anak-anak ni tak dikasih, tak ada pakai iuran uang apanya Ustadz. Kalau Ustadz mau, ajarlah anak ini, samping surau itu ada pokok kelapa 3 batang. Ambillah kelapa itu, Pak. Coba bayangkan, cuma kelapa sebagai upah ngajar ngaji, Pak. 3 batang kelapa itu, Pak, yang 2 masih berbuah, yang 1 struk ringan kelapa itu. Tak berbuah. Apakah bertahan orang ngajar ngaji dulu? Bertahan. Apa yang dia cari? Ketika Ustadz itu meninggal dunia jadi guru ngaji 26 tahun. Allah menyelamatkan anaknya, 6 orang anaknya, seluruhnya sarjana, Pak. Tinggal di masjid, maaf cakap, gaji cuma 30.000 dulu, Pak, sebulan. Tapi intan surullah yang surukum, yang menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Maka jangan pula Bapak Ibu bersedih kalau anak Bapak Ibu jadi guru ngaji, jangan bersedih. Beliau adalah manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu,
Kalau cari minantu tuh cari guru ngaji. Tapi sekarang tak laku lagi. Apa kerja Ustaz? Ngajar ngaji ke rumah-rumah. Oh, katanya. Lama. Maka ibu-ibu hari ini ditanya itu, asal ke rumah dia ditanya, sudah P3K katanya. Enggak bu, P3Z kata Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ini sebaik-baik manusia kan beli guru ngaji. Dan hari ini orang lagi tak bagus iman seperti iman orang dulu Pak. Hari ini banyak guru ngaji yang berhenti. Ustaz, kok ditutup suraunya Ustaz? Cuma 2 bulan. Apa Ustaz? Tak jolih orang. Surau itu ditutup, surau bagus ditutup Pak. Aku nak jolih. Maka Bapak Ibu perjelas, guru-guru ngaji itu kita gaji Pak. Bayangkan. Karena ketika kita mengajarkan anak kita belajar dengan beliau, dibacakan Quran oleh anak-anak kita setelah kita meninggal, mengalir pahalanya. Khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita mesti menghidupkan Al-Quran. Kami belajar ke Pontianak. Kami bertanya betul dengan Ustadz yang di Pontianak, Kiai Haji Luqmanul Hakim. Ustadz, kenapa masjid Ustadz ramai orang datang mengantarkan wakaf? Mulai mobil diantarkan, Honda Ducati diantarkan, kebun sawit diantarkan. Waktu kami ke sana 1 miliar itu dari Batam mengantarkan duit di masjid Kapal Munzalan. Apa rahasianya Ustadz kata kami? Ternyata rahasianya Quran, Pak. Jadi waktu kami sholat Jumat di sana tuh datang orang Batam bawa duit 1 koper. Diumumkan pengurus, bapak-bapak yang sholat Jumat berjamaah, nanti habis sholat Jumat jangan keluar dulu, karena ada sahabat kita dari kota Batam itu memberikan kita sesuatu. Insya Allah ada amplop yang diberikan seluruh jamaah yang hadir. Ada yang dapat 1 juta, ada yang 500, ada 200, ada 100. 1 miliar dibagikan. Waktu saya selesai sholat, saya malu juga Pak. Ustadz juga antrilah kata pengurus tadi, karena seluruhnya dikasih. Ada apa Pak? Berapa Pak? 1 juta kan? Ustadz dapat berapa? 1 ya. Saya tanya dengan Kiai Luqmanul Hakim, apa yang membuat orang mau berwakaf banyak di Masjid Kapal Munzalan sehingga mempunyai mobil Rubicon? Samping masjid itu Pak, mobil Rubicon, Alphard Fortuner, 60 buah mobil. Di atas masjid itu sekarang sudah ada stasiun tempat penyinggahan helikopter Pak. Udah disediakan. Bayangkan. Itu lantai 3. Saya langsung ke atas lantai. Kata Kiai Luqmanul Hakim, kami di masjid ini katanya setiap hari selalu membaca Quran one day one juz secara bersama-sama. Inilah yang menurunkan datangnya rahmat Allah di masjid kami. Bukan Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah baca doa? Jadi diri. Apa kata Kiai Luqmanul Hakim? Hari ini kita membaca juz 3, buka juz 3. Nah, ada jemaah yang pulang, Pak. Ibu ada yang pulang. Setiap hari baca Quran 1 juz 1 hari. Bukan Ramadan, hari-hari biasa. Setiap hari 365 hari, berarti tiap hari 1 juz, Pak. Setiap bulan mereka khatam Quran. Itulah yang membuat masjid yang lebih besar masjid kita daripada Masjid Kapal Munzalan. Itu dikenal di Indonesia, mempunyai aset 250 miliar. Lembut hati orang datang memberikan wakaf di situ, Pak. Itulah hikmahnya turunnya rahmat, karena di masjid itu dibacakan Quran setiap hari 1 juz. Siap ibu-ibu buat kayak gitu? Diam aja nampak. Bayangkan itu 1. Nah, memang ujian baca Quran itu berapa? Apalagi yang jarang-jarang baca Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mulai 5 watt. Ondek nampak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ada nampak. Kafha ya ain shad. Shadaqah. Ujian baca Quran itu memang berat. Tapi kalau buka handphone tak ada ulangan tuh di rumah. Nengok TV, nengok sini itu tak ada ngantuk.
Ini yang membuat rahmat Allah. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila kalian mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, dengarkanlah la'alakum turhamun. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka di rumah itu hiasi rumah kalian kata Nabi dengan membaca Quran. Ganti-ganti. Nah, jadi anak-anak kasih Quran, ayahnya kasih Quran, duduk berjamaah baca Quran. Jadi ada anak dari Bungkalis, waktu MTQ Musabaqah Tilawatul Quran. Waktu itu Ustaz Abdul Somad menjadi dewan hakim. Masih kecil tapi sudah hafiz Quran 30 juz. Kata Ustaz Somad kepada ibunya, "Apa ibu berikan tips anak ibu bisa hafal Quran 30 juz?" Kata beliau, "Mulai sejak saya hamil, tidak ada yang saya dengarkan di rumah kecuali yang saya dengarkan hanya MP3 Al-Quran selama saya mengandung." Berapa bulan ibu mengandung kalau di sini? 9 bulan. Ada yang 2 tahun? Tidak. 9 bulan. Selama 9 bulan 10 hari itulah tidak ada yang didengarnya di rumah oleh ibu tadi kecuali hanya bacaan Quran. Sehingga baru berapa? Tak 10 umur atas 11 itu sudah hafiz Quran 30 juz. Itulah kelebihan Quran. Maka ibu-ibu yang masih ada harapan untuk mengandung, tapi bagian depan tak mungkin lagi 60, tak mungkin lagi. Yang ada harapannya sudah mulai mengandung, kaset-kaset Minang singkirkan, kaset Ocu simpan, kaset-kaset Batak simpan dulu, Quran aja dulu baca. Allah nurunkan rahmat. Maka orang-orang dulu negeri itu dapat rahmat karena yang dipikirnya mau tidur baca Quran, akan tidur malam hari karena alam bukan entah ada baca Quran. Itu jangankan anak, air minum saja ketika didengarkan Quran di Jepang itu airnya teratur di mikroskop, kan itu ditengok ternyata air itu dengan posisi yang bagus aturannya, itu Al-Quran dibacakan dekat air. Jadi termasuk juga nanti kalau ada ibu-ibu punya suami yang tak mau sholat berjamaah, bacakan Al-Quran di telinganya. Jadi kalau waktu subuh, bang sholat subuh bang, tak mau dia bangun, langsung bacakan Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah, langsung baca Yasin. Insyaallah ibu dikejar suami ibu. Mangnya mati dan kau tu. Abang kau bacakan Quran. Anak-anak tidurkan dengan Quran. Jadi anak-anak itu ditirukan dengan Quran, anak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka hak apa hikmah kita memperingati nuzul Quran? Pertama, agar kita semakin cinta dengan Quran. Di kalau ada Bapak Ibu sudah lama dia tak baca Quran, seminggu tak baca Quran, 2 minggu tak baca Quran, jangankan 2 minggu, 1 hari saya tak baca Quran, maka manusia itu, kata Utsman, itulah hari terburuk baginya. Dan orang akan dimatikan dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaannya. Maka Utsman meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Umar, apa yang paling disenangi dalam hidupnya? Sholat. Maka Umar meninggal dalam keadaan sholat. Maka ibu-ibu apa-apa yang siang malam dia baca Quran, siap-siaplah meninggal sedang baca Quran. Ibu-ibu mana kepingin mau meninggal sedang baca Quran atau meninggal sedang makan loteng? Sedang baca Quran. Maka baca Quran. Baca Quran. Jadi manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ibu-ibu yang sering menghidupkan di rumah itu lagu-lagu India, insya Allah Rahul kan akan datang menjelang kematian tiba. Datang tuh menjelang mati. Tapi kalau Quran yang kita baca, Al-Quran itu datang. Innama amruhu iza arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Rupanya ibu ini sering baca Yasin waktu dia hidup. Jadi Al-Quran itu akan datang, apa yang sering kita lakukan itu akan datang. Maka kita dibimbing oleh Al-Quran itu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka satu huruf Quran yang kita baca itu dapat 10. Sempat Bapak Ibu
bulan ini khatam Quran 30 juz. Coba bayangkan berapa kebaikan yang kita dapatkan. 3.266 lebih. Kalau Bapak Ibu bulan Ramadan ini khatam Quran, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kalau dilipat gandakan satu huruf 10, 3.260 lebih kebaikan kita dapatkan. Maka usahakan kita itu bisa khatam Quran. Coba tunjuk tangan ibu-ibu yang sudah khatam Quran 30 juz. Ada? Ini hadiah 50.000. Udah yang 30 juz. Oh, lu nado memang. Nih, kasihkan deh jangan sama ibu. Bukan kul a'udzu birabbin nas kan? Nah, ini. Ibu belakang. Satu orang. Malam besok tanya lagi oleh pengurus, kasih 500.000. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan dengan peringati Quran, memperingati nuzul Quran, bertambah kecintaan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang bertanya, mana yang lebih bagus baca Quran Ustaz? Di handphone atau di mashaf Quran? Lebih bagus di Al-Quran sendiri. Nah, karena kita berudu, dapat pahala lagi menjaga wudu. Boleh juga baca Quran di handphone kita. Nah, tapi yang lebih bagus di Quran itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada hikmah atau sekitar pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.